Halo kawan mahasiswa, saya Delta Wahyu dan selamat datang kembali di CVT Podcast by Kabinet Restorasi BEM UISI. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kebudayaan-kebudayaan apa aja sih yang ada di kota yang kita cintai ini, yaitu Kota Gresik. Nah, kira-kira kearifan-kearifan lokal apa aja ya yang ada di sini? Inilah CVT Podcast episode 2, Lokalan Gresik. Baik para kawan mahasiswa, kebetulan pada saat ini kita sudah bersama dengan salah seorang budayawan asli Gresik yang mungkin juga seorang guru dan aktivis budaya. Mari kita sambut, ini dia ada Pak Kris Aji. Assalamualaikum Pak Kris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, kita tamu sebentar nih di rumahnya Pak Kris yang keren banget, ini banyak banget loh. Budaya-budayanya ini ada wayang dan ada banyak banget ini Ya, sertifikat-sertifikat dan fotonya Pak Kris. Ini biasanya dikumpulin dari kapan ini Pak? Ini kayak ini gini. 10%-nya aja lah. Yang lain 10%-nya aja. ya yang lain enggak muat tempatnya. Jadi Sisanya saya biasanya ditumpuk atau gimana Pak? ya ada dokumen kiper di Oh dokumen gitu. kiper. Pak Iya. itu kan cuma penanda. Jadi enggak penting banget gitu. Wah kalau menurut saya sih hal-hal seperti ini hal-hal yang penting. Ini seperti kayak sejarah kita, hidup kita mau Ya, ngapain aja gitu. mudah-mudahan Iya Pak, ya. ini pada kesempatan kali ini kita mau sedikit banyak ini belajar soal kebudayaan asli Gresik khususnya. Iya, Nah iya. saya sendiri kan kebetulan memang awam, saya masih beberapa bulan di sini di Gresik ini, saya berasal dari Sidoarjo Pak sebelumnya. Iya, iya. Nah, ini pengen sedikit belajar soal budaya Gresik. Mungkin Pak Kris bisa jelaskan nih sedikit soal kebudayaan Gresik itu seperti apa gitu, Pak. Apa aja jenis-jenisnya dan lain-lain. Ya. Eh, kita mundur ke belakang. Gresik ini adalah kota pelabuhan. Iya, kota Jadi pelabuhan. banyak pendatang ya yang ke kota Gresik ya sejak zaman kerajaan dulu Majapahit sampai sekarang ini banyak pendatang dari luar. Nah ini akan membentuk akulturasi budaya. Ada yang dari Eropa kayak dari Prancis, dari Portugis, dari Inggris, Belanda, kemudian pernah masuk juga Jepang dulu, lalu ada Arab, ada Cina. Nah ini membentuk akulturasi budaya sehingga kekhasan budaya Gresik ini juga diwarnai oleh para pendatang itu. Kalau Karenanya ya, banyak banyak ragam budaya di Gresik. oh gitu. Kalau dulu tuh orang-orang misalnya dari berbagai Bangsa. bangsa dan daerah itu biasanya dulu tuh datang ke Gresik untuk apa, Pak? Tujuannya Ada pada yang saat itu. dulu sebagai penjajah, Oh iya. ada yang pendakwah ya dari Arab, dari Campa. Campa itu Indochina, sekarang Vietnam, sekitar Vietnam, Kamboja. Kemudian ada yang dari Cina, ya. Nah ini tujuannya macam-macam. Tapi sebagai kota pelabuhan, yang utama adalah berdagang. Oh, Ya. berdagang. Iya. Kalau bahasanya sendiri ya, Pak, kalau yang di Gresik itu biasanya pakai bahasa apa sih, Pak, dalam kehidupan sehari-hari? Soalnya kan kalau boleh jujur ya, Pak, saya kan Ya, pertama kali datang ke sini tuh agak kaget. Teman-teman saya tuh pada kok bilang, beda gitu ya. Iya, kayak Isun, Penon. Ya, Nah, dulu tuh saya ngiranya Isun itu adalah nama seseorang, kok batinku kok ya. disebut-sebut terus gitu. Jadi saya bingung, kalau bahasa di Gresik sendiri tuh maksudnya Eh, gimana ya campurannya? untuk logat mungkin sebagai apa kota yang ada di pesisir pesisir utara, eh, dunia maritim, dunia nelayan itu kental. Dan nelayan ini punya cara penyampaian dalam berbahasa itu kadang tidak bisa halus banget, juga Nggak kasar tidak banget. bisa pelan. Oh, pelan. Iya, bagaimana orang di laut antar perahu kemudian memanggil temannya dengan suara pelan, Nggak jemakan bisa. angin. Iya. Nah, itu yang membawa orang Gresik kadang kelihatan lebih Keras. keras ya. Kemudian
kalau tadi sudah disampaikan bahwa Gresik itu ada kata isun, sang dan Isun. sebagainya. Untuk menyebut aku itu isun, ya. Ya. Itu dari kata ingsun, ya, ingsun. Kemudian kalau Ingsun tuh dari kata apa ya, Pak? ah, ingsun ini bahasa Arab. ya bahasa Jawa, Oh, tetapi yang menggunakan hanya boleh orang-orang yang berada di lingkaran kerajaan. Jadi hanya turunan raja yang boleh menyebut ingsun. Hanya raja yang boleh menyebut ingsun. Ya, hanya raja atau keluarga raja. Ya. Nah, sang juga begitu, menyebut punyaku itu sang pek, sang gumek, sang cek, ya, itu gimana? milikku, Oh ya ya. milikku, gitu. Sang bukan punyaku atau duwekku, tapi sang duwek. Misalnya begitu, Punyaku. punyaku, Punyaku ya sang omah, rumahku. ya Oh, sang gitu. mobil, misalnya itu karena memang kebiasaan budaya kerajaan. Jadi bisa dikatakan orang Gresik ini turunannya orang-orang ningrat, orang-orang kerajaan. Kalau tadi saya sebut menyebut aku ingsun atau esun sekarang Isun. ini itu. Nah, Sunan Giri adalah raja di kerajaan Giri Kedaton yang nanti menurunkan dan kebiasaan-kebiasaan dalam tradisi dan budaya itu yang mempengaruhi. Jadi memang agak unik bahasa Gresiknya. Kalau di Banyuwangi seperti Using, suku Using. Kalau di sana di Banyuwangi misalnya Ya gimana? sama, ada yang nyebut Isun, ya. Karena jangan lupa Sunan Giri itu lahirnya di Banyuwangi loh. Dia kan cucunya Prabu Menak Sembuyu. Nah, ibunya itu Sekardadu itu kan putrinya raja. Sekardadu yang makamnya ada di Ya, itu Sidoarjo. kan ibunya. Sidoarjo ada, di Gresik ada. Sekarang malah ada di Lamongan juga. Makamnya banyak. Yang mana Wawu Alam Bisawab. Oh iya. Ya, jadi karena turunan raja. Oh gitu. Nah kan Gresik itu kan juga dikenal sebagai kotanya para wali karena banyak wali yang meninggal dan dimakamkan di Ya, sini. Nah biasanya kalau dari para wali itu ya Pak selain eh, sebaran agama, maksudnya ajaran mm-mm. agama, apa aja sih Pak warisan-warisan yang ditinggalkan oleh para wali? Ya. Jadi kenapa disebut kota wali atau kota santri ya Ya, biasanya karena banyak pondok pesantren dan oh ya tidak hanya dua yang dikenal seperti Sunan Giri dan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Di sini juga ada Sunan Gresik, ada Sunan Prapen dan banyak lagi. Eh, Mereka semua dulu kan tadi saya katakan berasal dari masuknya lewat Pelabuhan Gresik, gitu iya. ya, pendatang yang masuk Pelabuhan Gresik. Jadi begitu besarnya pengaruh Pelabuhan Gresik oleh Tome Pires, seorang sejarawan, seorang yang menulis buku Suma Oriental itu menyebut Gresik itu the Pearl of Java. Jadi permatanya Pulau Jawa. Maksudnya Yang nyebut gimana? bukan kita loh ya, tapi Iya, yang nyebut orang asing, the Pearl of Java. Pelabuhan ini terbaik di Pulau Jawa. Karena itu pendatang lewatnya tidak lewat lewat Gresik. pelabuhan lain tapi lewat Gresik. Surabaya belum ada waktu itu. Berarti duluan Tanjung Gresik ya ternyata Tanjung pelabuhan itu. Perak itu belum ada. Oh, gitu Dulu ya. lewatnya sini. Jadi pelabuhan Mojopahit itu ada dua, satu Tuban, yang kedua Gresik. Oh, gitu. Tuh. Nah, para wali ini dalam menyebarkan agama tidak menggunakan metode yang keras dengan peperangan, pemaksaan, tapi dengan cara akulturasi budaya. Itu yang Cara-caranya? ya diantaranya adalah menggunakan budaya lokal untuk menerjemahkan dakwah-dakwah mereka. Diantaranya misalnya membuat tulisan-tulisan, ya, tulisannya Arab tapi bahasanya Jawa. Nah, orang sini menyebut huruf pegon, ya, huruf pego, huruf pegon. Itu hurufnya Arab tapi bahasanya Jawa. Nah, kemudian dikenalkan pelajaran mocopat, ya.
Jadi kitab-kitab Mojopat itu menceritakan tentang dakwah, tentang nasihat yang dilakukan oleh para wali. Misalnya Sunan Giri menciptakan tembang Asmorodono, Ya, ya tentang misalnya, cinta. ya tentang masa-masa Oh, manusia pertemuan antar beda jenis, itu Asmorodono. Nanti ya, saya pernah belajar itu di ya SD kalau nggak salah. terakhir nanti kalau mau meninggal ada tembang pucung, pucung dari kata pocong, kematian. Ya, mijil awal mula manusia lahir. Itu rangkaian-rangkaian itu Sunan Giri sudah menciptakan. Jadi kalau tidak dengan bahasa Jawa karena Karena masyarakatnya yang menggunakan diajak Jawa pada saat itu. memeluk agama Islam adalah orang Jawa, ya mungkin ditolak. Iya, Dalam sejarah disebutkan 700 tahun sebelum Wali Songo itu Islam sudah masuk, tetapi selalu ditolak oleh bangsa Jawa, karena ya karena mungkin metodenya yang tidak cocok, karena orang Jawa itu peradabannya tinggi. Zaman itu orang Jawa sudah punya kepercayaan ilmu tauhid seperti Islam yang disebut agama Kapitayan. Itu menyebut kalau di Islam Allahu Ahad, itu orang Jawa menyebut Sang Yang Tunggal, Tuhan yang satu. Ya. Tan keno kinoyo ngopo, tidak bisa digambarkan Tuhannya. Persis Islam, tapi bukan Islam. iya, Sehingga ketika Islam masuk gampang. tapi Gitu. tinggal caranya aja ya, Pak. Iya, Heeh. dengan metode tadi, akulturasi budaya. Sehingga budaya-budaya yang ada di Gresik ini selalu berhubungan dengan apa yang pernah diajarkan oleh para wali, terutama Sunan Giri. Iya. Tuh. Jadi misalnya ada tradisi mocopat di Gresik, khas Gresikan. Makanya disebut mocopat Gresikan. Mocopat Itu itu seperti semacam festival atau bagaimana, prosa Pak? atau puisi Itu yang festival. ditulis. Bukan. Oh, bukan. Jadi mocopat itu nanti dibaca dari kitab-kitab kuno tadi. Kitab-kitab mocopat. Dan mocopat Gresik itu nanti menurut Abdul Hadi WM, seorang penyair nasional yang berasal dari Madura, Profesor Abdul Hadi WM, itu menyebut bahwa asal-usul mocopatan yang ada di wilayah-wilayah tengah dan sebagainya, itu Jawa Tengah, Jawa Timur yang lain, itu asalnya dari Gresik. Termasuk nanti ada Damar Kurung, itu sudah cerita tentang dakwah. Oh iya, Damar Kurung itu Ya, di salah dalam, satu yang khas banget aslinya ya. Gresik itu ya, Pak. Jadi salah satu seni tradisi yang diakui sebagai warisan budaya nasional. Kadang beberapa orang di rumahnya pun juga punya Damar Punya, Kurung. iya. Saya juga lihat beberapa Damar Kurung Di kafe-kafe, di kafe-kafe. di hotel-hotel, di rumah makan. Kalau sekarang sudah mulai begitu. Iya. Dulu ya hanya dipakai mainan anak-anak. Oh, kalau sekarang ada peraturan dari pemerintah atau gimana, Pak? Kalau orang-orang banyak yang Damar Kurungan gitu. Ya mungkin Mulai sadar suka gitu sadar ya, punya identitas, karya punya hebat budaya. yang di dunia lain tidak ada kecuali di Gresik. Sehingga dia sekarang bangga dengan itu. Dulu mungkin tidak bangga karena tidak tahu. Iya, nggak tahu. Iya. Kalau Damar Kurung itu sendiri, Pak, itu kan bentuknya kayak kotak lampion Hmm, gitu ya. Itu ada makna sendiri nggak, Pak? Soalnya kan kalau kita lihat soal lampion-lampion, sebenarnya kan kayak Cina juga punya lampion, tapi ya, apa sih bedanya sama Damar Kurungnya Gresik? ya. Namanya saja kan damar kurung. Damar itu lampu. Kurung itu dikurungi. Kurungan, Nah, ya. jadi ada bidang yang menutupi lampu tadi. Lampu itu kan cahaya. Dalam Islam disebut nur. Ya, apapun yang kita pelajari ini, hakikatnya nanti menuju nur, cahaya. Nah, kemudian damar kurung kok bisa ada? Ya mungkin saja ada pengaruh-pengaruh dari luar, seperti ada lampion Cina, ada lampion Jepang apa. Tapi kalau menurut saya sih eh, lampion damar kurung ini ada di Gresik itu banyak pengaruh dari latar belakang sejarahnya. Baik itu pengaruh dari, kalau gambarnya pengaruh dari wayang beber, kemudian dari Serat Sindujoyo.
Kalau gambar-gambarnya tuh ada ceritanya sendiri nggak, Pak? Iya, ada kisah tentang tradisi, kebiasaan, eh, apa, ritual keagamaan. Oh, gitu. Ya, Biasanya ada yang gambar-gambarnya kayak gimana, Pak? gambarnya Mungkin tuh bisa ada yang digambarkan. profan, ada yang spiritual. Profan itu keduniawian. Ya. Misalnya ada perayaan 17 Agustus, itu Oh, keduniawian. gitu. Kalau spiritual misalnya sholat raweh, ya, acara ritual apa, Lebaran, Idul Fitri, ya itu. Jadi ada dua jenis bentuk gambarnya. Tetapi untuk bentuk wujudnya itu ya bisa pengaruh dari mana saja. Tadi saya bilang Gresik itu pintunya bangsa asing ketika masuk ke tanah Jawa. Nah, selain damar kurung, Pak, ada nggak kayak sesuatu atau mungkin berupa benda atau mungkin lagu atau seni yang Hmm, lain hmm. yang khas banget Gresik? Ya, Atau mungkin makanan mungkin, Pak? ya banyak. Jadi hampir hampir semua sudut budayaan di Gresik itu, nah, tadi selain pengaruh Wali Songo juga ada tradisi-tradisi yang berkembang di masyarakat. Misalnya ada kalau tari seperti pencak macan. Pencak macan itu biasanya untuk ngarak kemanten. Kalau di Sidoarjo itu bantengan. Oh iya. Kemudian ada tari Tayung Raci. Itu tari kepahlawanan zaman Kanjeng Sepuh. Biasanya ditampilkan pada saat apa? Kalau Eh, yang itu? biasanya tanggapan ya, misalnya ada pengantin, ada acara. Kalau sekarang sih kadang-kadang main di hotel, kadang-kadang di lapangan, bisa di mana saja. Tergantung kebutuhan dan siapa yang memesan gitu ya. Jadi lebih ke soal perayaan budaya gitu ya, Iya. Pak? Kemudian kalau tari itu, kalau rupa tadi damar Damar kurung, kurung. kalau tari itu ada pencak macan, ada tayung raci. Kalau musik di bawean ada kercengan, ya, ada kercengan bawean misalnya. Terbang kedundangan kalau di Gresik kota. Jadi untuk musik ya, selain juga gabungan di antara berbagai musik yang berasal dari budaya Islam dan budaya Jawa seperti gamelan itu ya. Kemudian untuk pertunjukan juga banyak di sini. Ada yang mungkin di daerah lain ada, di Gresik juga ada dan banyak orang tidak tahu. Ludruk tuh ada di Gresik. Ludruk khas Gresik. Bukan. Atau Artinya ludruk ludruk itu juga Jawa. berkembang di Gresik. Tidak hanya Maksudnya di ada, Surabaya tak atau kira Gresik itu Jombang. punya ludruk sendiri gitu, Pak. Iya. Jadi tetap ludruk Jawa ya gitu Ya, ya, Pak. wayang juga ada. Selain tradisi-tradisi yang lain seperti hadra, ya, kosida dan sebagainya. Nah, terkait kayak festival-festival budaya gitu ya, Pak. Kalau Hmm. di Gresik sendiri itu kayak gimana sih, Pak? Maksudnya apakah ada atau mungkin arang-arang gitu, Pak? Ah, Arang-arang. ya semuanya itu kan tergantung dari yang Ingin punya mengadakan. kuasa sih. Iya, Yang namanya kebudayaan itu, para seniman, budayawan itu kan pelaku. pelaku. Nah, kewajiban yang mengembangkan kebudayaan itu sesungguhnya bukan Seniman aja. siapa-siapa, tapi pemerintah, negara. Negara itu wajib. Salah satu contoh misalnya dalam sebuah kota. Harusnya kan kalau punya seniman lukis, rupa, patung, pahat, harus punya galeri. Nah, galeri yang kita punya jangankan yang di kota kecil seperti Gresik. Di Indonesia saja galeri nasional itu kecil banget. Artinya apa, peran negara harus Pemerintah. besar banget, kewajiban negara. Karena yang punya kuasa, punya wewenang, punya regulasi dan punya dana. Nah, kalau sudah pelaku itu kan ya ibaratnya objek itu harus disupport sedemikian rupa. Nah, ini tidak terjadi. Ya, justru menjadi aneh ketika kita melihat teman-teman seniman atau budayawan Sudah membuat semangat. galeri sendiri kayak art space Senja Jingga misalnya. Itu yang bikin seniman sendiri, yang pameran juga seniman di situ. Itu justru menjadi aneh. Negara harus malu itu. Berarti kalau dari pemerintah sendiri ya Pak, pemerintah Gresik, Hmm, upayanya mengenai mewadahi para seniman hmm, untuk mewarisi lah, maksudnya hmm, istilahnya melestarikan budaya, hmm, itu kayak gimana sih Pak? Maksudnya apakah
ada dewan kesenian Ya, yang mendukung dan lain-lain gitu Pak. ya hidup tidak mati tak mau gitu. Maksudnya? Ya maksudnya dikatakan ada ya ada. Tapi apa itu berjalan atau bergerak ya nanti dulu. Buktinya apa, faktanya apa. Ya rata-rata mereka ya memang mensupport, tapi supportnya sejauh mana? Kalau hanya sekedar seremonial, ya apa gincu, apa lipstick aja, kan ya umdo. Ngomong doang. Ya, jadi ya bersyukurlah teman-teman seniman budayawan itu bisa bergerak sendiri gitu ya untuk melestarikan budayaan di Gresik. Dan saya berharap sih pemerintah yang sekarang juga support untuk itu. Kalau sejauh ini ya Pak, kalau dari teman-teman seniman dan budayawan, Bapak dan teman-teman, itu biasanya melakukan apa aja sih Pak? Maksudnya seperti pameran apa aja yang dilakukan untuk melestarikan kebudayaan? Dan Oh, biasanya bentuknya kayak gimana? Kayak melestarikan apa? Mungkin bisa diceritakan salah ya, satu. kebudayaan itu kan luas, Iya, luas luas. banget. Mungkin Bapak Salah bisa. satu dari bentuk kebudayaan itu kesenian. Tapi kan main, main, mainstream masyarakat itu seolah-olah kebudayaan itu hanya seni, itu yang salah Iya. kaprah. Nah, zaman ngomong begini ini kebudayaan juga. Zaman Oke. sekolah juga kebudayaan, ada universitas, ada sekolah itu juga Suatu pengembangan bentuk kebudayaan. kebudayaan. Jangan dipikir kebudayaan itu cuma kesenian. Ya, tapi hakikatnya kebudayaan itu akan membentuk peradaban. Dan pada titik akhirnya tujuan kita sesungguhnya adalah kemanusiaan. Kita bisa tidak memanusiakan manusia. Yang penting justru itu. Jadi kesenian atau apa perilaku, sikap, adat manusia untuk mengembangkan hidupnya supaya lebih baik itu adalah proses kebudayaan. Ketika proses kebudayaan itu berkembang dengan bagus, jadilah sebuah peradaban. Jadi kalau kita ngomong peradaban Mojopahit misalnya, kehebatan-kehebatan apa yang terjadi pada masa itu? Itu produk dari kebudayaan. Nah sekarang kita punya peradaban apa? Jangan-jangan kita tidak punya peradaban. Bercermin ke Korea, bercermin ke Amerika, bercermin ke Eropa. Tapi kita orang Jawa. Iya. Jadi kakinya berpijak di Jawa, pikirannya melayang di Eropa. Kira-kira sambung enggak? Enggak. Iya. Kalau hal seperti itu sih rasanya kayak kita emangnya nggak punya Iya, ya, identitas gitu ya. Joko Sembung naik beca. Gak sambung, Cak. Iya kan? Iya, iya. Kalau saya sendiri ya Pak, ketika maksudnya saya kan asli Sidoarjo. Hmm. Beberapa kali saya pernah belanja beberapa aksesoris mungkin yang seperti Pak pakai kayak Hmm. kalau di Sidoarjo namanya udeng. Ya, sama udeng. Oh, udeng juga Udeng ya. Gresian ini. Nah, saya itu punya itu Pak kayak udeng sama itunya Hmm. itu kadang itu saya pakai pada saat beberapa acara Hmm. tertentu. Nah, saya merasa, wih keren rek aku rek Iya. gitu. Kayak maksudnya, oh aku punya identitas. Teman-temanku nggak pakai ini karena mereka nggak punya atau mungkin Iya. nggak tahu. Tapi aku merasa keren gitu Pak. Kalau keren ya dilakukan dong. Tapi kadang Pak, ketika orang memakai hal-hal seperti itu tapi bukan pada saat acara tertentu, itu kadang malu. Saya tuh ke mall ke apa pakai sarung. Orang-orang nggak ngeliatin Pak. Saya ketemu apa di Istana Negara waktu Kongres Kebudayaan pakai sarung. Ah, itu kan Kongres Kebudayaan. Itu kan Ya. emang acara tentang Loh, kebudayaan. saya di mana-mana sarungan. Mau apa rekreasi kemana mereka pakai celana, saya pakai sarung. Saya wong Gresik. Kenapa saya malu? Ah, oke. Ya, malah mereka bertanya-tanya tuh sarungnya kok api Pak, tuku nok ndi? Ini tak gawe no. Berarti tanggapan orang tuh malah kayak Loh iya karena penasaran mereka gitu. nganggap pertama aneh. Ya, Tapi sesungguhnya itu kan milik saya ya. Ya itu kan wong Jawa kan saya bener-bener saya tapi kok saya kenapa malu pakai? Ya kan kita lama dijajah oleh bangsa asing. Sehingga mainstream bangsa asing yang masuk ke kita. Jangan lupa sekolah itu yang membentuk Eropa loh, orang Belanda loh. Ya. Jadi ada politik balas budi itu. Ketika Belanda merasa iya rek getun aku kok apa, menjajah Indonesia. Akhirnya dibikinkan sekolahan. Sebelum itu apakah di Indonesia tidak ada sekolahan? Ada. Tapi stylenya pondok pesantren. Dan jangan lupa, pondok pesantren itu mirip dengan semacam taman siswanya Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan di dunia terbaik sekarang ini diakui yang terbaik adalah Finland.
Finlandia. Finlandia. Ilmunya dari mana itu? Indonesia. Ki Hajar Dewantara yang dipakai. Justru orang Indonesia nggak pakai itu, cuma pakai logonya aja, Tuturi Anda. Handayani. Sukanya pakai lipstick aja. Sukanya pakai covernya Nah aja. itu. Nah, kebudayaan semacam itu yang harus diketahui oleh generasi milenial. Sekarang ini kan putus loh. Generasi milenial itu putus dengan budayanya sendiri. Padahal ini keren. Saya ke Malaysia pakai ini, banyak orang tanya. Dari Selain mana? tanya gitu ada yang nggak tanya kayak misalnya beli di mana Pak? Loh iya, Oh sampai iya. jauh iya. Dan banyak Mereka akhirnya akhirnya beli diskusi beneran panjang. nggak? Oh itu kalau orang Jawa pakai itu. Oh iya. Tapi kalau di TV-TV kok enggak loh. Itu yang sudah terpengaruh Eropa. Saya bilang begitu. Jadi orang-orang di Thailand juga pakai semacam sarung yang Sarungan Thailand kan ada ya iya. kayak gitu tuh. Dan mereka enggak malu. Harusnya kita bercermin di Bali lah. Iya. Teman-teman di Bali itu biasa aja dia pakai Bali, pakai udeng Bali biasa. Nggak merasa aneh. Justru orang-orang Eropa yang datang ke Bali pakai, Iya. nah mereka bangga Belajar budayanya berselfie-selfie Bali. dengan bajunya itu. Itu contoh. Kalau sudah jadi sebuah peradaban, maka peradaban itu kan sebuah nilai-nilai yang amat besar yang nanti setiap masa itu akan terjadi perubahan-perubahan. Tapi yang besar yang mana, yang hebat yang mana, mereka akan membandingkan peradaban A, B, C, D. Kayak Mojopahit misalnya mampu membuat kapal paling besar, mampu mengangkut 900 orang, di dalamnya ratusan ton. Sementara Portugis yang sejaman pada waktu itu yang juga ahli kapal, itu kapalnya kelihatan sangat kecil dibanding dengan kapalnya. Jadi kalau kapalnya Mojopahit segenggaman ini cuma jempol yang punyanya Portugis. Nah kenapa sekarang tidak berani begitu? Yang banyak kan anak-anak muda kita justru tidak belajar tentang kehebatan bangsanya sendiri. Mereka memilih jadi manajer, memilih jadi pegawai, memilih kan begitu. Tidak ada yang mau jadi petani yang baik, jadi nelayan yang hebat, juragan kapal yang keren. Tidak ada, jarang. Akhirnya kan lama-lama hilang. Peradaban itu akan hapus suatu saat kalau tidak dilestarikan. Anak-anak muda sekarang kayaknya kalau manajer lebih keren, karena mindsetnya udah kayak gitu iya. ya Pak. Padahal orang-orang Eropa yang sukses seperti yang bikin Facebook, yang bikin Google dan sebagainya, orang-orang biasa, bahkan tidak sekolah. Nah, ngomong soal perbandingan ya Pak, kan tadi kita sempat sedikit menyinggung soal Bali, yang dimana dalam kesehariannya mereka peradabannya itu masih khas Bali banget. Nah, menurut Bapak kalau di Gresik itu kira-kira bakal bisa seperti itu nggak Pak? Ya tergantung manusianya. Kalau mereka itu bangga terhadap jati dirinya, yang penting loh jati diri itu, maka itu akan terjadi. Dan saya sih masih bersyukur masih banyak pondok pesantren di Gresik yang tiap hari anak-anaknya sarungan, guru atau kiainya juga sarungan, ya. Yang tidak sarungan kan di luar pondok. Iya. Tapi yang di dalam masih sarungan. Sarungan terus. Iya, masih sarungan. Kadang masih lihat kok Pak, maksudnya teman-teman dari ya, apa? kalau minimal itu malam Jumat di Gresik itu punya tradisi ziarah. Oh iya. Nah, itu mereka berbondong-bondong. Kamis dan Jumat sih biasanya iya, ada rame-ramenya. sarungan. Kalau di Gresik masih banyak itu. Ya jarang-jarang pakai celana gara-gara sekolah kan gitu aja. Iya. Andai kan di pondok ya sih sarungan. Itu. Jadi mungkin untuk adik-adik anak-anak saya nih, mahasiswa itu perlu juga belajar kebudayaan ya di daerahnya masing-masing. Karena kekuatan jati diri, kehebatan kita itu berangkat dari jati diri kita. Kalau kita di Jawa pakai ilmunya Jawa, berpijak di bumi Jawa, makan dari tanah Jawa, Nusantara lah, kita ngomong Nusantara lebih luas begitu. Itu nanti kita akan punya kebanggaan, termasuk ilmu-ilmu
yang lama yang tidak yang hilang itu bisa dikembangkan oleh generasi sekarang. Semoga ya, dan semoga kita sedikit memiliki kemauan untuk belajar dan mau belajar. Nanti Ya, kira-kira jalannya gimana ya, nanti bisa mengunjungi seperti saya nih mengunjungi Pak Kris selaku ya, budayawan gitu ya Pak. Nah mungkin yang terakhir nih Pak, mungkin Pak hmm, bisa sampaikan tentang hmm, closing statement ya, supaya kita sebagai generasi muda atau mungkin kepada seluruh penonton yang nanti akan menonton video ini supaya gimana sih cara kita bisa mau belajar budaya. Kita ini pastinya sudah memiliki ketertarikan untuk belajar, tapi mungkin belum tahu Pak caranya kayak gimana. Mungkin udah disampaikan di ya, closing statementnya sekalian. ya. Jadi eh, kita harus memahami jati diri kita sebagai manusia di mana kita dilahirkan. Jangan sampai tubuh kita, makanan kita, apapun yang membentuk tubuh kita itu dari di mana bumi berpijak, tapi pola pikir kita, pola pengembangan kita justru menggunakan pola pikir bangsa lain. Bangsa lain Seolah-olah tidak percaya kalau kita itu punya identitas. dan hebat. Eropa belum apa-apa, kita sudah bikin Candi Borobudur. Coba orang sekarang aja lah suruh bikin Candi Borobudur. Mana bisa? Nah, kenapa kita ada kerajaan besar Majapahit dan sebagainya. Intinya, mari kita sama-sama berangkat dari situ. Paling tidak itu bisa memanfaatkan dan mengembangkan kehebatan kita sebagai manusia Nusantara. Ilmu-ilmu itu kita gali, kita kaji, dan kita kembangkan menjadi bahan untuk perkembangan ilmu pengetahuan di zaman milenial ini. Milenial khas Jawa barangkali bisa mengalahkan milenial khas Korea. Insya Allah Pak. Iya. Mungkin itu tadi ya teman-teman, para kawan mahasiswa, sedikit pesan dari Pak Kris ini selaku budayawan khas Gresik. Baik, terima kasih banyak Pak Kris telah meluangkan waktunya untuk Ya. kami berbagi, sharing sama teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Saya juga terima kasih bisa berkunjung ke sini ya. Mudah-mudahan sukses, lancar semuanya ya. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Pak kalau misalnya kita sedikit mengganggu waktunya istirahat. Kalau misalnya ada salah kata, mohon maaf Nah, justru sekali. saya senang kalau diganggu. Kalau tidak diganggu, cari orang yang ganggu saya. Oh gitu. Baik para kawan mahasiswa, terima kasih banyak ya telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa ingat kata Pak Kris untuk selalu melestarikan budaya dan ingat siapa jati diri kita gitu. Oke, jangan lupa juga buat subscribe channel ini, subscribe channel BEM UISI, like juga video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu bisa dapat informasi terbaru kalau misalnya kita upload video baru. Dan jangan lupa juga ikuti Instagram kami yaitu BEM UISI. Baik teman-teman, para kawan mahasiswa, terima kasih banyak. Dan sampai jumpa di episode 3 CPT Podcast by Kabinet Restorasi BEM UISI.